Oke, selamat siang para trader dari seluruh Indonesia. Selamat siang para YouTuber. Selamat siang nasabah GK Invest cabang Semarang. Juga selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang trading dalam minggu ini. Jadi dalam minggu ini banyak sekali peristiwa, banyak sekali peluang trading yang bisa kita manfaatkan. Oke, hari ini hari Senin, tanggal 21 September 2020, di minggu yang keempat ya, di bulan September. Jadi mungkin dari para traders mungkin juga saat ini mungkin masih ada mungkin voting lah ya, mungkin voting posisi atau open posisi atau mungkin masih kebingungan untuk kira-kira apa nih apa namanya open apa nih, di berapa, sell di berapa, currency apa, atau mungkin instrumen apa. Nah itu mungkin apa namanya masih bingung. Nah mungkin setelah kita edukasi online pada kesempatan siang kali ini mungkin sudah tidak bingung lagi untuk menentukan peluang mana yang sekiranya bagus untuk ditransaksikan. Ya paling tidak untuk menaikkan equity lah ya, untuk menaikkan equity supaya di minggu ini kita dapat profit mungkin di akhir pekan, hari Kamis, Jumat, kita bisa melakukan penarikan atau withdrawal. Oke, untuk kita membahas mengenai fundamental dulu ya, fundamental di Betatop News pada minggu-minggu ini. Jadi minggu ini akan ada beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis. Kemudian ada pidato dari Gubernur Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral Amerika, itu akan memberikan testimoninya, Jeremy Powell, hari Senin sama hari Selasa. Jadi nanti malam itu nanti akan ada apa namanya pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika sebelum memasuki apa ya debat presiden ya. Nah untuk debat presiden Pilpres Amerika itu nanti akan untuk debat pertama akan diselenggarakan tanggal 30 September. Jadi di akhir pekan atau minggu depan itu nanti akan diadakan debat presiden. Nah itu juga pasti akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Mereka akan melihat apakah dari Donald Trump, kalau misalnya nih, seandainya dia jadi presiden lagi, apakah mendukung US dollar untuk penguatan dari kebijakan-kebijakannya, kebijakan fiskal, kemudian kebijakan dari ekonomi, kemudian dia juga harus mendukung bank sentral dalam hal ini the Fed, kebijakan moneter, apakah nanti kebijakan fiskalnya juga mendukung kebijakan moneter atau tidak, itu nanti akan dicermati oleh pelaku pasar ketika nanti akan debat. Begitu pun dengan lawannya, calon presiden lainnya dari Biden. Nah ini juga nanti akan dicermati oleh pelaku pasar, termasuk visi misi lah ya. Visi misi itu nanti akan dilihat apakah kecenderungan untuk mendukung US dollar atau pelemahan US dollar. Nah, sangat penting sekali. Itu nanti akan Pilpres akan diselenggarakan tanggal 30, masih minggu depan. Nah, untuk minggu ini Gubernur Bank Sentral Amerika atau The Fed, Jeremy Powell, dia akan memberikan pidatonya dan juga nanti hari Selasa dia akan memberikan testimoni di hadapan parlemen. Setidaknya ini akan sedikit memberikan gambaran setelah minggu kemarin The Fed memberikan apa namanya masih mempertahankan suku bunganya, kemudian sikapnya juga masih kecenderungan lebih ke dovish lah ya, cenderungan ke dovish. Sedangkan pergerakan emas sendiri, kita tahu pergerakan XAU-USD juga bergerak tidak terlalu besar lah ya, dia kecenderungan dalam bentuk range, dalam bentuk apa namanya ranging, jadi antara 1930-an sampai di 1970-an di area itu. Beberapa hari dia lebih kecenderungan ke sideways. Sempat sebelum beberapa apa namanya minggu lalu awal bulan itu sempat ada penurunan mendekati 1900 tapi habis itu dia
di bawah naik lagi ke pertengahan 1.900. Nah, ini nanti kita cermati untuk peluang hari ini secara teknikal fundamental nanti kita coba ulas. Kemudian untuk pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris, nah ini juga dia memberikan pidato 2 kali hari Selasa sama hari Kamis lah ya. Selasa sama Kamis karena kita memberikan pidatonya setelah kemarin dari pemerintah Inggris, Parlemen Inggris, kemudian Komisi Uni Eropa membahas mengenai Brexit. Nah, ini masih soalnya dari Brexit ini masih ada beberapa poin-poin khusus yang perlu pembahasan lebih intens. Jadi, cuman dari beberapa poin ini sudah menghasilkan beberapa kebijakan atau keputusan atau jalan keluar, persetujuan lah ya, persetujuan. Cuman masih ada beberapa poin yang masih dibahas. Tapi nggak usah khawatir, pemerintah Inggris, Boris Johnson masih ada waktu sampai nanti akhir Desember. Nah, sampai akhir Desember tanggal 31 kalau misalnya nanti ada kesepakatan dari semua pembahasan, dari semua perundingan antara 3 lembaga, pemerintah Inggris, Parlemen Inggris, sama Komisi Uni Eropa, kalau misalnya terjadi kata sepakat sampai nanti di akhir tanggal 31 Desember, nah paling tidak itu akan memberikan angin segar bagi pound sterling untuk kembali lagi menguat. Tapi kalau misalnya nih, misalnya tidak tercapai kesepakatan, nah itu akan uh, kembali membuat pound sterling sedikit terbenam. Nah, seperti itu. Jadi hal ini sedikit merugikan pound sterling seandainya pemerintah Inggris tidak dari 3 lembaga ini kalau memang tidak menyetujui atau mungkin kurang sepaham atau kurang sepakat dengan poin-poin tertentu, nah itu akan membuat pound sterling ada pelemahan. Nah, sedangkan untuk bank sentral sendiri dari prediksi beberapa analis, kecenderungan bank sentral Inggris ini mulai melirik suku bunga negatif. Nah, itu juga sedikit akan membuat mata uang pound sterling sedikit melemah lah ya, atau menderita sedikit melemah. Nah, itu kecenderungannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu apakah nanti, apakah besok Selasa sama besok hari Kamis, Gubernur Bank Sentral Inggris ini akan memberikan testimoninya, memberikan pidatonya, apakah bernada dovish atau hawkish. Kalau misalnya dovish ya mungkin seiring kalau misalnya mungkin kesepakatannya juga seandainya kesepakatan Brexit tidak tercapai, nah kesepakatan Brexit tidak menemui jalan keluar, nah itu akan membuat posisinya akan semakin terbenam. Ya paling tidak yang batas bawah 1,119 sekian lah ya. Itu tahun lalu tercapai di angka itu. Nah, mungkin apakah di tahun ini akan dilewati lagi atau tidak. Nah, itu sangat menarik untuk kita semua. Jadi pergerakan pound sterling pun saat ini juga kecenderungannya masih kurang lebihnya mungkin lagi batas atasnya 1,32 lah ya, batas bawahnya 1,28 di area itu. Dia masih dalam range 32 sampai 1,28. Nanti kita lihat cat ketika kita nanti share MetaTrader. Kemudian beberapa data ekonomi penting yang dirilis dari Amerika maupun dari Inggris, kemudian dari Eropa mengenai indeks manajer pembelian, PMI komposit, jasa dan manufaktur itu nanti akan dirilis bergantian di hari Selasa, Rabu, Rabu Kamis lah ya, Rabu Kamis. Kemudian stok minyak, nah ini yang akan jadi perhatian para pelaku khususnya di pasar minyak lah ya. Setelah minggu kemarin OPEC dan OPEC Plus mereka mengadakan pertemuan, kemudian mereka juga sepakat masih mempertahankan pengurangan produksi karena mereka melihat mereka menilai permintaan akan minyak ini masih belum ada tanda-tanda kenaikan. Jadi kalau mereka istilahnya melakukan pengoboran minyak secara berlebih, nah itu akan membuat stok minyak akan semakin banyak. Sedangkan permintaannya juga belum ada tanda-tanda kenaikan untuk permintaan akan minyak. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini hampir semua negara terkena efek dari
semua negara di dunia ini terkena efek dari pandemi COVID-19 sehingga membuat permintaan akan minyak masih belum ada kenaikan yang menggembirakan. Jadi membuat OPEC dan OPEC Plus ini lebih memilih untuk mengurangi produksi sesuai dengan yang sudah disepakati. Seperti itu. Dan ini ujian juga bagi para perusahaan kilang minyak di Amerika yang dalam minggu ini, hari Rabu besok, dia akan merilis stok minyak di Amerika. Apakah mereka masih memproduksi minyak seperti biasa atau mereka kecenderungan lebih menghormati kebijakan OPEC dan OPEC Plus yang kecenderungannya lebih ke pengurangan produksi. Nah, kalau menghentikan produksi ya nanti perusahaannya juga rugi ya. Seperti jadi paling enggak mereka tetap berproduksi meskipun tidak banyak, tapi paling tidak laku untuk membayari biaya operasional. Nah itu juga sangat menarik untuk kita simak karena pergerakan crude oil atau minyak mentah ini kecenderungan lebih di atas level 40. Nah kalau misalnya beberapa kilang minyak di Amerika juga mungkin keseluruhannya sepakat nih pengurangan produksi. Nah paling tidak harga minyak akan lebih bertahan di atas level $40 per barrel. Kemudian klaim pengangguran dan pidato presiden, pidato gubernur Bank Sentral Inggris nanti hari Kamis juga akan dirilis. Nah ini juga sangat dicermati oleh pelaku pasar. Ada Bank Sentral Amerika, ada Bank Sentral Inggris, kemudian juga dari Bank Sentral Selandia Baru juga nanti juga akan memberikan testimoninya di situ untuk laporannya. Paling tidak kebijakan moneter harus benar-benar mendapat dukungan dari kebijakan fiskal dari pemerintah, entah itu dari negara Inggris, entah itu dari negara Amerika, karena mereka masih mengharapkan hal itu. Sedangkan untuk stimulus itu pun juga masih dalam tahap pembicaraan untuk Inggris sama Amerika. Kalau Amerika sendiri stimulus kelima itu masih dalam pembicaraan antara pejabat Bank Sentral Amerika dengan Parlemen Amerika atau DPR-nya Amerika lah ya, DPR Amerika. Jadi minggu ini banyak sekali peristiwa fundamental yang perlu kita cermati. Apapun analisa kita, apapun teknikal kita, ya paling tidak kita juga perlu melihat ada apa sih berita fundamental di sana. Berita apa nih yang sedikit berpengaruh terhadap emas nih di Amerika. Nah, khususnya kalau biasanya kita melakukan transaksi emas kan berpengaruhnya terhadap kebijakan atau fundamental dari negara Amerika. Itu. Oke, nanti kita habis ini langsung kita share aja untuk secara teknikal seperti apa gambarannya. Barangkali ini juga bisa menjadikan gambaran bagi para traders. Yang jelas utamakan prediksi sendiri. Nah, seperti ini cuman kita ngasih wacana, siapa tahu ini juga menjadikan bahan pertimbangan para traders. Kalau misalnya para traders mungkin punya gambaran analisa sendiri, nah mungkin bisa dikombinasikan, kolaborasikan. Oke, akan saya share mengenai metode yang metode saya. Metode 5 dari Giga Invest. Oke, kita mulai dari emas ya. Kita mulai dari emas. SAUSD kalau saya lihat beberapa hari terakhir dia dalam bentuk range sejak tanggal 10 sampai hari ini tanggal 21. Nah, ini kita lihat chartnya paling tidak di 1970-an sampai di 1930-an. Bergerak di situ terus. Setelah sebelumnya di tanggal minggu awal-awal bulan September sempat ada penurunan, tapi juga berusaha untuk mendekati harga psikologis 1.900, tapi tidak berhasil ditembus atau berhasil dilewati. Nah ini kalau misalnya nih testimoni nanti malam akan sedikit, kalau misalnya nih apa yang dipidatokan oleh Jeremy Powell atau Gubernur Bank Sentral Amerika ini sedikit mengejutkan pasar, misalnya dia beralih ke suku bunga negatif misalnya. Nah, kita sedikit berandai-andai lah ya. Kalau misalnya nanti malam Gubernur Bank Sentral Amerika itu lebih ke contoh untuk membuat kebijakan suku bunga negatif, ya paling tidak akan sedikit memberikan kekuatan bagi emas untuk kembali lagi mencoba di level 2000. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita nggak tahu nanti namanya pidato juga agak susah sih ya, agak susah untuk diprediksikan. Biasanya kalau pidato itu kan
langsung keluar gitu kan. Kalau berdasarkan kalau misalnya data ekonomi itu sudah bisa diprediksikan dari data-data yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, kalau saya lihat dari H1, kita sedikit bermain jangka pendek, intraday. Ini kayak semacam bentuk pattern head and shoulder. Jadi ini yang S-nya di sini. Saya pakai time frame H1 ya. S-nya di sini. Terus ini S yang kedua di sini. Nah, ini untuk head-nya. Head-nya berada di 1932. Nah, 1932 saya pakai neckline-nya yang paling pendek nih. 1959. Kalau neckline yang satunya yang sebelah kanan itu 1967, sedikit lebih tinggi lah ya, sedikit lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat untuk posisi head-nya di 1932, saya pakai yang 1959. Kalau misalnya di breakout, garis neckline, kemungkinan akan naik paling tidak targetnya di 1986. Dengan batasan risiko atau stop loss itu di 1932. Kalau misalnya harga turun melewati 1932, berarti pattern ini dianggap gagal. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat secara jangka pendek. Nah, sekarang kita lihat secara agak sedikit panjang lah ya. Nah, ini mungkin medium. Nah, kita lihat yang medium nih. Kalau kita lihat chart sebelumnya memang terbentuk semacam head and shoulder juga. Nah, kalau kita tarik garis seperti inilah kurang lebihnya. Tapi masih membutuhkan apa namanya? Mungkin kalau kita tarik body sama body kurang lebih seperti ini. Tapi posisinya juga harganya masih kecenderungan di bawah. Jadi masih belum. Mungkin kita lihatnya yang lebih ke intraday yang pendek ini. Nah, paling tidak breakout 1959 kalau dicoba lagi dan close-nya di atasnya itu kemungkinan dia akan apa namanya mencoba ke 1986. Kita hitung dari 1959 dikurangi 32 itu ketemunya 27, kemudian 27 poin ditambah 1959 kurang lebih di 1986. Ini kalau kita lihat secara jangka pendek. Nah, mungkin kita sedikit ke time frame yang agak besar. Nah, kita cek dulu nih, kita sambil lihat. Kita lihat 4 jam. 4 jam pun kalau misalnya kita mau pakai apa namanya? Saya sedikit terangkan dulu. Nah, 4 jam pun kalau misalnya ini marketnya saya tarik garis inilah ya, supply and demand. Nah, dia masih di kisaran sini. Ini ada beberapa kali top di sini dilewati, tapi ada 3 kali, hampir 3 kali. Itu jatuhnya di 19 sekitar 1992. Nah, kali di sini tapi masih belum apa dicoba lagi untuk ke sana. Jadi kalau misalnya mau ke sini ya paling tidak dia harus melewati ke inverse head and shoulder. Jadi head and shoulder yang posisinya terbalik. Nah, paling tidak akan ngetes ke 1986. Sinyal kalau menurut saya jangka pendek kecenderungan masih naik. Apalagi nanti kalau misalnya nanti mau testimoni, The Fed mungkin sedikit melirik atau mungkin nadanya sedikit dovish lagi. Nah, ini akan memberikan angin segar bagi XAUSD untuk mencoba bangkit lagi dengan batasan stop loss di 1932 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ke mata uang, ke euro juga bentuknya patternnya juga kurang lebih hampir sama kayak emas, inverse juga. Ini saya pakai satu, kita sedikit bermain pendek lah ya, intraday. Ini S-nya, kemudian ini S yang kedua, terus yang head-nya berada di 1.1736. Nah, di sini nih.
Saat ini sudah mencoba untuk breakout, mencoba untuk melewati garis neckline, tapi masih belum berhasil. Ada 3 kali percobaan dan close-nya pun masih di bawahnya garis apa namanya, garis neckline. Jadi saya rasa masih belum belum apa namanya, belum confirm untuk kembali lagi naik. Jadi paling tidak melewati garis neckline, kemudian close di atasnya. Secara intraday jangka pendek apapun posisi beli, target kurang lebih di 1.20.000. Nah, 5 digit. Batasan stop loss itu di 1.17.000 di head-nya ya. Di sini 1.17.360. Nah, untuk head-nya di sini. Nanti bisa dilihat di H1. Bentuk pattern-nya semacam inverse head and shoulder. Jadi untuk apa namanya? Untuk jangka pendeknya atau intraday-nya kecenderungan kemungkinan dia akan mencoba untuk naik lagi. Batasan stop di 1.17.360. Sedangkan dari apa namanya, posisi option expiries itu juga ada sekitar 1 miliar ya, 1 miliar US dollar itu di 1.19.000, kemudian 1,3 miliar dolar itu sekitar di 1.19.500. Option expiry-nya minggu kemarin seperti itu, dan untuk kemarin juga masih belum dilewati 1.9 sama 1.19.000 sama 1.19.500 itu belum ada harganya. Nah, apakah di minggu ini harga euro akan kembali ke sana? Karena di saat yang bersamaan untuk minggu ini hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada banyak sekali data ekonomi dari kawasan Uni Eropa, itu akan mempengaruhi nilai tukar euro terhadap US dollar untuk minggu-minggu ini. Jangka pendek, kesimpulannya jangka pendek kalau menurut saya berdasarkan pattern inverse head and shoulder ini masih naik, masih bullish, paling enggak 1.20.000 dengan batasan stop di 1.17.360. Oke, untuk euro mungkin kita sedikit lihat apa namanya hariannya lah ya. Kita coba cek harian di euro. Chart harian, nah kecenderungannya dia lebih ke semacam range lah ya nih. Nah, ini kecenderungannya masih semacam ranging. Ini atasnya di sini. Ini atasnya di 2010 sempat euro menyentuh 1.2010 tapi tidak berlangsung lama. Langsung close-nya masih tetap di bawahnya. Itu kesepakatan Brexit memang lagi dinegosiasikan dan beberapa apa namanya beberapa poin memang deal, jadi membuat harga euro waktu itu sempat melonjak naik melewati 1.2 1.20, tapi tidak berlangsung lama karena ada beberapa seller yang sudah memilih untuk membatasi pergerakan euro supaya tidak lebih lanjut ke di atas 1.20. Tapi kita juga nggak tahu kalau misalnya nanti di di minggu ini sama minggu depan, kalau misalnya beberapa data ekonomi, kemudian dari komentar Bank Sentral atau mungkin dari Komisi Uni Eropa yang lebih kecenderungan untuk penguatan euro, ya bukan tidak mungkin euro akan kembali lagi ke mencoba untuk tes 1.20.000 lagi. Kemudian untuk pound sterling, nah ini pound sterling ini juga sangat menarik sekali. Kemarin harga pound sterling sempat jatuh 1.27 dari 1.32 ke 1.27. Ini saat ini dia kembali lagi bangkit. Nah, kebangkitan ini apakah nanti akan dibarengi dengan kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris menopang untuk pound sterling lanjut naik lagi, atau akan semakin terbenam? Karena dari kesepakatan Brexit pun juga masih ada beberapa poin penting yang masih belum menemukan jalan keluar. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi meskipun ada transaksi teknikal, tapi Anda harus tetap mengikuti
fundamental di Brexit, tentang masalah Brexit antara pemerintah Inggris, Komisi Uni Eropa, sama Parlemen Inggris. Nah, itu juga pembicaraan Brexit masih masih berjalan, masih berlangsung. Nah, untuk jangka pendek, ini kalau sedikit kita bercerita cara teknikal jangka pendek, formasi memang seperti inversion and soldier. Untuk head-nya 1.28640 atau 1.28640. Kemudian kalau misalnya dia break neckline, paling tidak akan mencoba ke meraih target 1.31. Nah, itu target jangka pendek. Nah, mungkin kita bisa sedikit melihat ke harian atau daily. Nah, daily-nya bentuknya seperti ini. 1.34 ya, sorry, sampai 1.34, bukan 3234. Kemudian sampai di 1.27 yang batas bawahnya. Nah, ini kalau kita tarik Fibo, ini 1.27 jadi kunci level 1.27620. Ini kalau misalnya katakanlah mungkin besok Gubernur Bank Sentral Inggris sedikit bernada dovish dan kesepakatan Brexit pun sedikit menemui jalan buntu. Nah, paling tidak Konseling akan mencoba ke 1.25. Dari prediksi beberapa analis perbankan, itu dari dua hal yang akan dicermati. Pertama, BOE, Bank Sentral Inggris, mulai melirik ke suku bunga negatif. Itu tidak bagus untuk konseling. Jadi paling nggak konseling akan melemah ke 1.25 sampai 1.23. Kemudian yang pelemahan yang kedua, kalau misalnya Brexit ini tidak mencapai kata sepakat, nah, paling tidak 1.25 sampai 1.23 pun kemungkinan akan coba untuk dites lagi, diuji lagi sebelum dia akan menguji ke 1.19. Kemudian untuk Fibonacci kalau kita cek ke daily harian dari 1.34 ke 1.27, 50% jatuhnya 1.31. 1.31 20 lah ya. 50%. 1.31.200. Ini masih bergerak di 23,6. Masih bergerak di 23,6%. Kalau misalnya mungkin kita cari pullback balik pembalikan arah 1.31200 sama 1.6108%, 1.3208. Nah, ini di area 61,8. Nah, ini sesuai dengan beberapa teknikal dari beberapa bank swasta, kemudian perusahaan hedge funds itu juga mengharapkan BOE ini kemungkinan akan ke dovish, seperti itu. Kemudian Brexit tidak tercapai kesepakatan. Nah, ini akan sedikit menguji konseling untuk kembali lagi jatuh. Jadi paling tidak kalau misalnya ada kenaikan ya kita bisa cari-cari level untuk batas sell ya 1.31 sama 1.32. Itu. Kemudian dari yen Jepang. Nah, ini mungkin untuk yang menyukai pergerakan lebih ke range atau bolak-balik, mungkin pakai bantuan dengan indikator Bollinger atau mungkin stokastik atau mungkin RSI. Untuk yen Jepang kemarin memang beberapa hari memang kecenderungannya dia dalam bentuk range, tapi arahnya menguat atau turun. Nah, ini sangat menarik untuk kita simak. Dari 1.1 dari 111 dari 111 di awal tahun sampai sekarang mencapai di 104. Nah, ini kalau kita tarik Fibonacci untuk harian untuk area buy di 78,6%. Nah, 78,6% itu
jatuhnya di kisaran, nah kita cek aja nih, nah, untuk yen Jepang 103 berapa, 103,400 lah ya, sedikit kita turunkan 3 pip, 33 pip, paling tidak 103,400. Nah, untuk kita coba, ambil peluang dari penurunan USD Japanese Yen. Nah, seperti ini. Karena kalau kita cek, kita lihat dari apa, bulan Maret sempat turun, menyentuh 50%, kembali lagi naik. Nah, ini sejarahnya nih. Menyentuh 50% ini naik nih. Nah, 50% dia kembali lagi naik. Kemudian menyentuh 61,8%. Kembali lagi naik. Nah, apakah ini, nah, berarti kan 2 kali nih, 50% sentuh, naik. Oh ya, ini bagian sebelah sini lah ya. Sempat beberapa hari masih lengket di 50%, kemudian berakhir dengan kenaikan, menguji sampai ke 32,6, 23,6. Kemudian melemah lagi, menguat lagi, yen-nya menguat sampai melewati 61,8. Di sini. 61,8 tapi belum menyentuh ke 78,6. Dia kembali lagi naik ke 5%. Ya paling enggak satu level lah ya, satu level Fibo mungkin bisa kita gunakan untuk take profit. Satu levelnya bisa kita gunakan untuk stop loss. Jadi peluangnya 1/1, kurang lebih 1/1. Nah, untuk yang saat ini di 78,6% itu juga tidak jauh harganya, kisaran 103,400. Jadi sekarang masih mendekati 104 psikologis price, 104,00, 104,12 running. Paling tidak bisa kita tahan dulu untuk kita ambil posisi beli kisaran 103,400 sampai 103,00. Pas ke psikologis. Nah, tinggal pilih ini, kita mau pilih yang mana, apakah di 103,400 atau di 103,00 pas di psikologis price. Batas stop kita gunakan di 88,6%, 23,37. Nah, di sini nih sangat menarik. 102,37. Nah, kita bisa gunakan ini untuk batasan stop. Kalau kita nggak stop, khawatirnya nanti dia turun di bawah level 100. Nah, itu nanti akan menggerus equity kita kalau kita nggak pakai batasan stop lah ya. Di 61,8 ini jatuhnya untuk kita gunakan untuk take profit itu jatuhnya di 105,18. Bagian 105 poin. Lebihnya di 105,18. Untuk kita ngambil pengambilan take profit. Nah, untuk yen Jepang, USD Japanese Yen kurang lebih analisanya teknikal seperti ini. Kemarin sudah kalau Bank Sentral Jepang sih masih bertahan dengan suku bunga negatif. Kemudian berita dari ekspor impor, neraca perdagangan Jepang juga kondisinya juga sempat mengalami penurunan gara-gara COVID, tapi masih bisa dikontrol lah ya untuk pemerintah Jepang melalui kebijakan fiskal. PDB-nya juga tidak terlalu buruk juga, masih stabil meskipun ada penurunan. Kemudian dari Perdana Menteri kemarin ada sedikit pergantian lah ya, gantian Perdana Menteri. Oke, untuk yen, jadi kalau menurut saya lebih cenderungan kita menantikan di 103,40 untuk kita cari level buy sampai 103,00. Nah, jadi range. Batasan stop di 102,37 untuk take profit di 105,180. Ada disebut.
Kemudian, kita tinggalkan yen Jepang karena yen Jepang kalau kita lihat sejarahnya 50% dilewati kembali lagi naik, 61,8 dilewati kembali lagi naik. Nah, siapa tahu nih 78,6% dilewati kembali lagi naik rebound. Nah, kita cari rebound-nya itu. Oke, kita tinggalkan yen Jepang, kita beralih ke KIJI, pound sterling yen. Pound sterling yen pun juga kecenderungannya dia berada di bawah, di batas bawah. Ini kalau kita lihat ke chart harian, nah, kalau kita lihat di harian, ada beberapa support lah ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk supply and demand, paling tidak di 134,00 untuk di psikologis. Kemudian di batas bawahnya itu ada 131. 1,75. Nah, sini. Untuk KIJI ini kecenderungannya lebih ke kebetulan yennya lagi ada penguatan. Pound sterling juga menguat, tapi juga masih sedikit payah juga karena masih ada negosiasi Brexit. Sempat turun sampai 27, mencoba naik ke 29. Nah, tapi juga kelanjutannya masih belum ada kejelasan apakah nanti akan mencoba ke atas atau tidak. Tapi kalau kita lihat secara teknikal untuk GU tadi kemungkinan dia akan mencoba ke 131 asalkan di 1.28640 itu tidak ditembus. Itu untuk GU. Untuk GU nah tadi GJ ini pun juga mengikuti arah yen, kecenderungannya lebih ke turun. Jadi paling tidak untuk area buy kita sedikit agak pendek 31 ini beberapa kali terbentuk batas support. Nah, kalau kita tarik itu dari sini ke sini, nah paling tidak sudah mendekati 78,6%. Untuk kita cari area pembalikan arah. Ini jatuhnya di 34 dikit lagi lah ya, 134,24. Di sini 134,240. Terus yang di bawahnya ini 3316 160. Terus yang 100% 3194. Nah, paling tidak untuk area buy antara 134.240 sampai 133.160 300 put. Untuk batasan stop di 131.940. Take profit di 136,05 ya. 61,8%. 136. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk untuk take profit di 136,05. Kemudian yang area buy di GJ itu antara 34.240 sampai 33.160 di range itu. Stop di level 100%, 131.940. Take profit di 136,05. Nah, ini kita bisa gunakan untuk sedikit kita bermain pendek lah ya. Untuk 4. Kurang lebih seperti itu untuk GJ. Karena GJ ini juga kecenderungan juga mengalami penurunan sama kayak yen. Jepang juga ada penurunan penguatan dari yen. Sedangkan pound sterling juga belum ada tanda-tanda untuk menguat lagi atau di atas 1.3. Oke, kita tinggalkan
GC, kita cek lagi currency yang lainnya. Kita beralih ke benua Australia di XAU, di Australia dolar. Ini untuk pattern sama kayak GU sama kayak EU, kurang lebihnya kayak semacam inverse head and shoulder. Inverse-nya ini di shoulder-nya di sini. Kemudian yang head-nya sebagai kepalanya di 0,72 0,72530 untuk yang formasi head. Nah, breakout garis neckline kemungkinan target di 0,74130. Ini saya ambil dari yang batas bawah, neckline yang sedikit bawah 0,73330 yang di sinilah ya. Nah, saya tidak pakai yang di sini, kita cari yang sedikit lebih rendah. Siapa tahu ini supaya lebih cepat untuk kita terkena take profit. Stopnya di head-nya di sini. Batas untuk stop loss-nya di head 0,72530 di area ini. Oke, untuk Aussie kecenderungannya kalau saya lihat masih range di sini. Tinggal nunggu konfirmasi untuk sinyal bed, nunggu breakout di garis neckline. Nanti bisa Anda petakan sendirilah ya di mappingnya sendiri untuk garis trennya, trendline-nya untuk mencari formasi neckline-nya. Nah, saya rasa saat ini masih di bawah 10,73. Oke, satu lagi currency satu lagi New Zealand NZD ini juga pergerakannya sedikit tumben sedikit berbeda nih. Biasanya dengan Australia atau Aussie itu kecenderungannya lebih sama biasanya seperti itu. Nah, tapi kita lihat gambaran lebih besar, kita coba H4. H4 pun formasi inverse lah ya, inverse juga, inverse head and shoulder. Ini neckline-nya di sini. Kita tarik garis ke sini memang dia sudah breakout. Nah, dia sudah breakout. Untuk head-nya ini formasi S-nya di sini. Shoulder-nya di sini, ini shoulder. Bahunya di sini. Shoulder-nya di situ untuk bahu, terus ini untuk head-nya di sini nih. Nah, head-nya di sini, terus untuk head-nya 0,66000. Batas head-nya sedikit agak kalau dengan harga running sekarang mungkin sekitar 900 ya, 900 pip lah ya, 0,66. 66.000 lah ya. Sekitar 1.500 pip dengan harga running sekarang. Nah, sini. Kondisi sudah breakout, sinyal untuk beli. Untuk target kita coba yang paling bawah. Ini di 67. Kita hitung. 6734. Oke, 6734 dikurangi 67340 dikurangi 66.000. 1.300 tambah 67 kurang lebih untuk target 0,68680. Paling enggak untuk target jangka menengah, jangka pendek intraday. Nah di sini pakai hard. Yang penting dengan catatan New Zealand ini tidak turun melebihi 0,66000. Nah kondisi yang di headnya sini. Nah, dengan catatan di situ. Jadi paling tidak saat ini sudah confirm untuk sinyal beli dengan target 0,68680. Kemudian untuk batasan stop
itu di 0,66 ribu. Nah, gambarnya seperti itu. Oke, satu lagi yang crude oil. Nah, ini crude juga kemarin menunjukkan penguatan yang sangat signifikan sekali selepas meeting OPEC karena apa namanya lebih kecenderungan ke mempertahankan atau tidak menambah produksi. Nah, dia lebih kecenderungan jadi membuat harga minyak dari ke level 36 dia kembali lagi rally naik sampai di atas level 40. 40. Nah, ini saya rasa ini di sini formasi kayak semacam double apa namanya? Double top lah ya. Double top. Sini 40,50. 40,50. Kemudian yang di sini 4169. Ini market mencoba untuk turun, kita sedikit bermain intraday atau pendek, jangka pendek. Kita hitung dari 4169 kita kurangi dengan 40,50. Ketemunya 119. 19 kurangi 40,50. Nah, kemungkinan kalau misalnya breakout tembus break dan close-nya di bawahnya 40,50, kemudian dia akan mencoba menguji ke 39,31. Paling enggak untuk sinyal koreksi lah ya, tiris. Karena dia kenaikannya juga sudah signifikan sekali nih. Nah, sejak turun ke level 36, kemudian meeting OPEC. Ini kalau kita tarik garis, nah seperti ini Fibonacci. 3931 itu di jatuhnya kurang lebih di lebih dari 38,2. Ada sini lah ya. Oh, sorry. Nah, 31 poin kita mapping. Nah, di sini garis merah. Jadi pertengahan antara 38,2% dengan 50%. Nah, di sini. Nah, sekarang market lagi mencoba untuk apa namanya turun atau mendekati melewati 40,50. Nah, konfirmasinya kalau dia terus di bawahnya area sell dengan batasan stop di 41,89 untuk area stop loss batasan stop. Oke, seperti itu untuk peluang trading intraday pada ulasan edukasi online pada siang hari ini, mulai dari XAU, Euro, Pound Sterling, UJ, GJ, Aussie, New Zealand, sama crude oil sudah saya bahas. Kalau misalnya mungkin masih untuk level-levelnya kenaikan turun batas stop loss take profit itu bisa melihat tayangan ulang lagi di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Judulnya peluang trading minggu inilah ya, peluang trading minggu ini September 2020. Jadi nanti bisa lihat tayangan ulangnya. Kemudian untuk fundamental banyak sekali data ekonomi yang dirilis pada minggu ini khususnya dari Bank Sentral itu yang akan memberikan testimoninya dari Bank Sentral Inggris sama Bank Sentral Amerika. Nah, itu akan menggerakkan paling tidak menggerakkan mata uang US dollar untuk the Fed, kemudian untuk BOE juga akan menggerakkan pound sterling karena beberapa minggu terakhir Brexit pun juga masih dibahas. Nah, ini paling tidak untuk Bank Sentral akan memberikan ulasannya. Gimana ini tanggapannya? Nah, itu yang dinantikan oleh para pelaku pasar untuk
menentukan sikap apakah masih, mempertahankan positioning atau membuat positioning untuk melemah, dari sisi fundamental seperti itu. Kemudian untuk US dollarnya pun juga, beberapa analis juga memprediksikan untuk The Fed sendiri masih, kemungkinan dia akan mencoba untuk melirik ke suku bunga negatif, tapi itu masih belum belum fix lah ya. Itu masih belum fix, masih perlu dikaji ulang lagi, masih perlu dibicarakan lagi dengan anggota pembuat kebijakan, Bank Sentral Amerika. Nah, untuk testimoni nanti malam, itu juga nanti akan memberikan petunjuk. Nah, untuk memberikan petunjuk apakah The Fed sendiri nanti akan mulai melirik ke suku bunga negatif atau masih, mempertahankan suku bunga yang saat ini mendekati 0%. Nah, itu juga sangat, menarik sekali untuk kita, simak nanti malam jam 9:30 lah ya, 9:30 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian untuk ulasan, peluang trading minggu ini dari sisi teknikal fundamental untuk tayangan ulang bisa melihat di channel YouTube kami di GK Invest Tabang Semarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan. Siapa tahu dari para traders ini punya analisa sendiri, mungkin bisa dikolaborasikan. Kalau misalnya kebetulan pas satu sinyal, nah itu mungkin bisa dipikirkan untuk entry. Tapi kalau misalnya berlawanan, nah itu kita lihat dulu nih fundamental teknikal seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi tetap di dalam transaksi jangan lupa pakai batasan stop loss supaya kerugian tidak terlalu banyak. Kemudian untuk take profit kalau misalnya kita tidak melihat uh, monitor di MetaTrader. Jadi paling tidak ada fasilitas untuk take profit. Baik, saya Rudi Prianto dari tim analis GK Invest Semarang. Pesan saya, apapun analisa teknikal Anda, apapun analisa psikologis Anda, psikologi trading Anda, yang terpenting adalah kita tetap mengikuti fundamental yang ada. Karena fundamental ini juga salah satu penggerak instrumen keuangan yang ada di bursa. Entah itu forex, entah itu komoditas, entah itu saham, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sudah bergabung di edukasi online pada kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan di dalam mencari profit, equity bertambah, selalu withdrawal tiap bulannya. Oke, salam profit, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.